Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurman, Rian, Latif, Rere, Dian. Apa itu mutasi kromosom? Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi di dalam kromosom. Dan perubahan ini dapat berupa perubahan pada jumlahnya maupun strukturnya. Perubahan struktur kromosom ini terbagi menjadi 4, yaitu duplikasi, delesi, inversi, dan juga translokasi. Nah, duplikasi ini ditandai dengan adanya pengulangan atau penggandaan. Sedangkan delesi adanya penghapusan, untuk inversi ditandai dengan adanya perubahan arah, sedangkan translokasi ditandai dengan adanya perpindahan pada kromosom non-homolog. Di praktikum ini kami memilih plastisin berwarna merah yang dibuat memanjang sebagai lengan kromosom, dan plastisin berwarna oranye yang dibuat bulat sebagai sentromernya. Lalu masing-masing lengan kromosom ditempeli label yang diberi simbol huruf A, B, C, D, E, F, G, dan H dengan ditempelkan sesuai abjad. Label-label ini diibaratkan sebagai segmen dalam kromosom. Nah teman-teman, seperti inilah hasilnya, yaitu kromosom normal. Yang pertama, kami akan melakukan percobaan tentang delesi atau penghapusan kromosom. Dalam percobaan delesi ini, kami mengambil atau menghapus ujung dari kromosom, yaitu segmen kromosom A, sehingga inilah hasil dari terjadinya delesi dalam mutasi kromosom. Berikutnya, kami melakukan percobaan duplikasi atau penggandaan atau pengulangan kromosom. Oleh karena itu, kami menambahkan plastisin pada ujung lengan kromosom. Di praktikum ini, kami menggandakan segmen kromosom A, sehingga segmen kromosom A akan ganda. Nah, inilah hasilnya dari terjadinya duplikasi. Selanjutnya, kami melakukan percobaan inversi parasentris, yaitu perubahan arah kromosom tanpa melewati sentromer. Jadi, salah satu lengan kromosom terlepas atau patah. Kemudian, lengan ini akan menyatu kembali ke sentromer. Namun, ketika bersatu kembali, arahnya akan berubah, yaitu yang tadinya segmen kromosom A berada di ujung kromosom, berubah terletak di dekat sentromer. Sehingga, hasil dari inversi parasentris ini yaitu segmen kromosom A terletak di dekat sentromer, diikuti segmen kromosom B, C, dan segmen kromosom D berada di ujung lengan kromosom. Kemudian kami melakukan percobaan inversi perisentris. Percobaan ini sama dengan percobaan inversi parasentris, namun melewati sentromer. Pada inversi parisentris terjadi pematahan kedua lengan kromosom di dekat sentromer. Nah, karena inversi perisentris ini melewati sentromer, maka kedua lengan kromosom di dekat sentromer, yaitu segmen kromosom C, D, E, dan F, akan kembali, tidak ke rumahnya, melainkan berpindah posisi. Nah, hasilnya seperti ini. Terakhir, kami melakukan percobaan translokasi resipok. Namun, kami harus membuat satu kromosom normal lagi dari plastisin, dan ditempel dengan label yang bersimbol huruf PQRSTUVW. Sehingga akan terbentuk dua kromosom non-homolog, di mana pembedanya ada pada plastisin dan simbol huruf yang digunakan. Untuk translokasi resipok pada kromosom yang pertama terjadi pematahan di segmen kromosom GH, sedangkan pada kromosom non-homolog kedua terjadi pematahan di segmen kromosom VW. Setelah terjadi pematahan, mereka tidak akan kembali ke rumahnya masing-masing, melainkan segmen kromosom GH akan menuju atau kembali berpindah ke kromosom non-homolog. Begitu juga segmen kromosom VW akan menuju atau kembali berpindah ke kromosom non-homolognya. Sehingga hasil dari translokasi resipok dalam mutasi kromosom akan seperti ini.